Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya R.A. Likarunisa dari S1 Manajemen. Hari ini saya akan membahas materi tentang types interview atau tipe-tipe wawancara. Nah, sebelumnya saya akan membahas terlebih dahulu apa itu wawancara. Wawancara merupakan metode penting dalam proses rekrutmen dan seleksi calon karyawan. Saat wawancara, pelamar telah diberi kesempatan untuk lebih mengenal institusi atau perusahaan yang mereka tuju, dan sebaliknya, perusahaan dapat mengenal potensi atau kompetensi pelamar dengan lebih detail. Bagi perusahaan, tujuan wawancara kerja adalah yang pertama menentukan dan menemukan kecocokan antara karakteristik pelamar dengan persyaratan jabatan. Yang kedua, mengetahui kepribadian pelamar. Yang ketiga, mendapatkan informasi tambahan bagi jabatan dan perusahaan. Yang keempat, mencari informasi relevan yang dituntut dalam persyaratan jabatan. Sedangkan bagi pelamar, tujuan wawancara kerja adalah kesempatan secara langsung untuk menjelaskan keterampilan, pengetahuan, strategi kerja, dan sikap atau cara mengatasi masalah situasi kerja. Proses wawancara secara umum berisi tanya jawab. Tujuannya tidak lain adalah untuk mengorek informasi pelamar, yang akhirnya digunakan untuk menentukan apakah pelamar tersebut layak diterima sebagai karyawan atau tidak. Nah, yang pertama itu ada unstructured interview atau wawancara tidak terstruktur. Nah, wawancara ini tidak menggunakan format tetap apapun. Ini adalah metode pendekatan kualitatif di mana pertanyaan disiapkan selama wawancara. Karena wawancara tidak terstruktur, ia memiliki pendekatan informal, di mana percakapan yang bersahabat terjadi antara pewawancara dan orang yang diwawancarai. Biasanya, wawancara tidak terstruktur ini pertanyaan-pertanyaannya timbul dari respon sang pelamar. Selanjutnya ada structured interview atau wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah jenis wawancara pribadi yang dimana pewawancara menggunakan format tetap, yang pertanyaannya telah disiapkan sebelumnya. Ini menggunakan teknik perekaman yang sangat sistematis. Ini adalah metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk keperluan survei yang bertujuan untuk menyajikan pertanyaan yang telah disiapkan dalam setiap wawancara yang urutannya sama. Ini juga dikenal sebagai wawancara yang terpola atau terencana. Nah, selanjutnya itu ada stress interview. Stress interview ini adalah gaya wawancara yang digunakan perusahaan untuk mengukur respon kandidat terhadap stres. Tim perekrut biasanya akan memberikan tugas atau tantangan tertentu pada kandidatnya dengan gaya yang terlihat intimidatif. Hal tersebut dilakukan untuk mengukur bagaimana kandidat akan bekerja di bawah tekanan dan bagaimana reaksi kandidat ketika menghadapi masalah yang kompleks. Selanjutnya itu ada situational interview, yaitu serangkaian pertanyaan yang berfokus pada bagaimana kandidat akan berperilaku dalam situasi tertentu. Nah, wawancara situasional ini berfokus dan memprediksi kinerja kandidat di masa depan. Umumnya, pewawancara akan memberikan kandidat sebuah masalah dan bertanya bagaimana kandidat akan menyelesaikan masalah tersebut. Nah, selanjutnya itu ada behavioral interview atau wawancara perilaku. Tes wawancara ini berfokus pada perilaku di masa lalu untuk memprediksi perilaku kandidat di masa depan. Nah, banyak perusahaan menyukai jenis wawancara ini karena mampu menganalisis bagaimana seseorang bekerja di kemudian hari setelah diterima.
Nah, beberapa pertanyaan yang paling sering diajukan dalam jenis wawancara ini antara lain keberhasilan dan kegagalan terbesar hingga cara menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan sekaligus. Para pewawancara pun juga sekaligus dapat mempertimbangkan apakah jawaban yang diberikan kandidat sesuai dengan budaya kerja di perusahaan mereka atau tidak. Nah, selanjutnya itu ada job-related interview, yaitu serangkaian pertanyaan yang diberikan terkait pekerjaan di masa lalu yang relevan. Pertanyaan tidak mempertimbangkan skenario atau situasi aktual atau hipotesis. Sebaiknya, pewawancara akan mengajukan pertanyaan mengenai pekerjaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.